Semprot menggunakan B1 dengan air yang cukup. Jangan lupa untuk full sun full rain medianya diganti ya teman-teman. Jangan menggunakan media yang terlalu banyak mengikat air. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kebun Anggrek Sekar Gumilang. Kali ini kita sudah dihidangkan ya dengan berbagai macam varian tanaman anggrek di Kebun Anggrek Sekar Gumilang. Ini ada wongleng ya teman-teman, dendrobium. Terus kemudian ini ada anggrek juga channel ya. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk memberikan tips atau trik ya, lebih ke tips sih. Karena apa? Karena ternyata banyak konsumen kami yang setelah membeli anggrek tanaman dendrobium itu ternyata sampai rumah tuh kadang berkeluh kesah, Mas, ternyata kok setelah saya beli kok batangnya jadi kuning gitu ya, seperti ini, daunnya kuning, terus kemudian batangnya nggak gemuk, apalagi berbunga, tidak sama sekali berbunga, justru malah batangnya yang banyak gitu kan. Juga banyak yang juga mengeluhkan ternyata batang yang daunnya itu rontok, Mas, jadi gimana ya gitu. Nah, jadi di sini saya mencoba untuk memberikan penjelasan tentang hal itu. Yang pertama adalah perlu diketahui teman-teman, untuk jenis tanaman anggrek dendrobium ini dia termasuk jenis tanaman anggrek yang suka di dataran yang rendah, atau lebih tepatnya dataran rendah ya, yang notabene adalah panas. Nah, selain panas juga agroklimat yang lain juga harus mendukung teman-teman. Jadi tidak hanya dataran rendah saja, tapi juga agroklimatnya diperhatikan teman-teman. Jadi contoh kayak di sini, ini kan di lokasinya di Keternak Batu Raden teman-teman ya. Untuk cahaya matahari memang kalau di sini kita menggunakan paranet dan atapnya UV, jadi tidak terlalu panas. Kemudian untuk tanaman sendiri ini kita ada agak salah ya teman-teman ya. Mungkin di teman-teman untuk yang skala rumahan juga bisa menggunakan metode ini, jadi tidak terlalu berdempetan. Jadi masih ada jarak. Itu untuk mengantisipasi apa? Karena biar sirkulasi udaranya juga bagus. Nah, selain sirkulasi udara, sinar matahari yang cukup, dan juga air teman-teman. Ini yang paling penting. Untuk air kita bisa melihat pada media tanam yang digunakan. Kalau kita menggunakan media tanam ini kaliandra, jadi kalau kaliandra ini sifatnya dia lebih banyak mengikat air sehingga hanya memerlukan penyiraman 1 hari 1 kali itu ya. Jadi selain air yang cukup, sinar matahari yang cukup juga, angin, dan juga tambahan pupuk seperti vitamin B1 ataupun pupuk N atau P dan K yang tinggi sesuai dengan masa tumbuhnya. Jadi semisal nih kalian beli tanaman ini ya, tanaman dendrobium ini sudah berbunga. Perlakuan apa yang dilakukan ketika sampai di rumah? Tetap dibiarkan pada situasi yang tidak terkena sinar matahari langsung. Itu mengantisipasi apa? Mengantisipasi daun ini atau tanaman ini stres dan terbakar karena panasnya sinar matahari yang langsung. Jadi minimal tetap ada naungan. Karena apa? Karena di nursery kita menggunakan paranet gitu dan tidak terkena air hujan secara langsung. Jadi untuk mengantisipasi yang pertama. Namun berbeda hal juga ketika kalian akan sengaja di full sun full rain kan. Tidak apa-apa. Dalam kondisi bunga tidak apa-apa langsung di treatment gitu ya. Cuma nanti resikonya akan ada daun yang terbakar. Biasanya ada bercak gosong di sini pada daunnya, kemudian stres. Tapi itu merupakan suatu treatment dan bisa disemprot menggunakan B1 dengan air yang cukup. Jangan lupa untuk full sun full rain medianya diganti ya teman-teman. Jangan menggunakan media yang terlalu banyak mengikat air karena nanti akarnya akan busuk. Bisa menggunakan serbuk kelapa saja yang full
ataupun arang jika di pot, atau ditempel di batang-batang kayu yang kering, dikasih media karkadak atau moss hitam sedikit sudah bisa. Nah, itu untuk treatmentnya. Jadi selain udara, air yang cukup, kemudian pupuk yang sesuai dengan umurnya ya. Jadi kalau dalam kondisi bunga ini tidak perlu pupuk lagi, dia hanya siram saja, dan vitamin B1, mungkin insek dan fungisida itu tetap diperlukan karena untuk mengantisipasi jamur pada tanaman dan juga hama pada bunga ataupun batang atau daun dan akar gitu. Nah, kemudian ini juga kita ada beberapa tanaman yang pasca bunga ya. Nah, ini contoh-contoh tanaman yang pasca bunga. Ini semisal dibeli oleh para konsumen kita dan kemudian, "Mas, kok tidak tumbuh bunga ya? Kenapa kok tidak muncul anakan baru ya?" Nah, jadi teman-teman di sini bisa diperhatikan bahwa tanaman pasca bunga itu adalah tanaman yang sudah tua. Pasti dia akan tumbuh plant atau bulb ya yang baru. Ini tanaman muda. Kenapa dia tumbuh? Karena dia nutrisinya cukup. Nah, jika tidak ada plant yang tumbuh, berarti itu ada masalah. Masalah yang pertama bisa diindikasi dari mulai perakaran yang kurang baik. Banyak akar kering ya. Contoh ini. Nah, ini karena banyak akar yang kering. Jadi ini harus dipotongin, harus direpotting kembali teman-teman ya. Jangan dibiarkan seperti ini. Kalau dibiarkan seperti ini, maka tanamannya tidak akan bertumbuh dengan baik. Ini pun akan terhambat untuk tanaman yang keluaran anakannya kecil ya. Nah, jadi bisa dibongkar, kemudian dikasih vitamin B1, dipotongin akarnya juga. Setelah itu dibersihkan, baru ditanam kembali di media tanam yang steril. Setelah itu dipupuk sesuai dengan anjuran gitu ya. 1 minggu 2 kali untuk pupuk N, untuk memacu pertumbuhannya lagi. Insya Allah nanti akan lebih cepat bertumbuh tunas yang baru. Karena hal ini bisa dibuktikan teman-teman. Ini kan posisinya ada di naungan ya, di bawah karena dalam greenhouse ini ya. Ini di dalam greenhouse, jadi tidak terkena matahari langsung dan juga tidak terkena air hujan langsung. Ini akan lebih lama berbunga karena apa? Karena di dataran yang sedang. Batu Raden kan tempatnya dingin, jadi panasnya tetap kurang. Namun bisa juga dia tumbuh dengan bagus dan sehat karena sinar matahari dan airnya yang cukup. Nah, contohnya adalah pada tanaman dendrobium yang di bagian luar. Nah, ini teman-teman. Ini bisa dilihat ya teman-teman ya. Nah, itu yang tadi di dalam, di naungan, tidak terkena hujan dan tidak terkena panas langsung. Ini tanaman dendrobium yang saya letakkan di bagian luar. Ini jam 1 siang, tidak ada naungan sama sekali ya teman-teman. Nah, ini memang sengaja saya keluarkan terkena sinar matahari secara langsung. Jadi tanaman ini sudah beradaptasi lama, sekitar 4 bulan kalau dari sekarang ya. Ini sudah bagus sekali, akarnya sudah sehat. Ini karena sinar mataharinya full ya. Nah, selain sinar matahari full, juga airnya juga bagus. Cukup lah untuk tanamannya ini cukup. Airnya tercukupi, sinar mataharinya cukup, dan anginnya juga cukup teman-teman. Jadi tidak harus di dalam ruangan. Cuman ini memang membutuhkan treatment khusus. Nah, ini bisa berbunga full secara maksimal ya, bisa dilihat teman-teman. Selain itu juga bisa ditempel di batang pakis. Nah, ini juga full terkena sinar matahari dan hujan langsung. Nah, ini contoh daun-daun yang terbakar karena dia terkena sinar matahari secara langsung, tapi tidak apa-apa. Untuk pertumbuhan yang berikutnya, tanaman yang anakannya itu pasti akan lebih sehat dan lebih kuat adaptasi. Nah, ini karena batang-batang yang awal, jadi rusak tidak apa-apa, yang penting dia masih sehat, masih keras. Speknya jangan ditanya teman-teman, ini sudah banyak sekali karena full sun ya. Nah, yang penting adalah airnya cukup dan sinar matahari serta anginnya cukup. Nah, ini juga sama. Ini sehat banget teman-teman ya. Nih, sehat, airnya tercukupi dan juga
batangnya seger, knopnya juga. Untuk perawatan ini paling hanya tinggal di fungisida dan insektisida saja, karena outdoor tidak ada penghalang ya seperti screen net, jadi tetap harus di insek biar hamanya tidak terlalu banyak gitu. Mungkin itu teman-teman tips yang bisa saya berikan, semoga bisa bermanfaat. Mungkin bagi yang kalian ingin sharing-sharing bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa datang ke kebun anggrek Sekar Gumilang, ada di Ketengah Batu Raden, atau bisa langsung aja main ke sini ya. Kami tunggu teman-teman.